Guys, gue yakin banget bakalan banyak yang enggak setuju dengan apa yang bakal gue omongin. Tapi pasti ada yang setuju juga. Dan gue juga nggak peduli dan nggak mau berdebat juga sama mereka yang know nothing gitu loh. So, anyways, kemarin dan akhir-akhir ini nama Pak Harto kan lagi rame banget nih dibahas. Ada yang bilang beliau itu layak dapat gelar pahlawan nasional. Ada juga yang bilang oh beliau itu diktator gitu loh. Dia itu diktator nggak pantas gitu. And honestly, both sides have a point. Dua-duanya valid kalau lo ngerti konteks sejarahnya secara utuh. Dan nggak bisa juga kita pungkiri nih, di bawah kepemimpinan Pak Harto, Indonesia tuh pernah mencapai masa yang sangat stabil. Ekonomi tumbuh, jalan dan irigasi dibangun, rakyat ngerasa hidupnya lebih terarah, lebih pasti. That sense of order, that's something we rarely see today. Tapi ya di balik itu semua, pasti ada luka yang nggak bisa dihapus. Kita tahu sama tahu, kebebasan yang dibungkam, aktivis yang hilang, dan kekuasaan yang terlalu lama bertahan di satu tangan. Ironinya, sekarang banyak banget orang yang nyinyir, tapi nggak punya literasi sejarah yang cukup. They watch a 1-minute TikTok and suddenly think they know it all. Padahal belum dibaca, belum riset, belum ngerti konteks sejarah yang kompleks banget. Come on guys, sejarah itu nggak sesederhana itu loh. It's not something you can understand from short clips or random comments. It needs reading, cross-checking, questioning, and empathy, bla 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 bla. Bukan cuma ikut arus opini yang lagi viral. Lo nggak bisa cuma based on potongan video viral lalu ngejudge seolah lo hidup di zaman itu, dan gue pernah hidup di masa itu dan gue tahu perbandingannya dengan kehidupan yang sekarang. Dan kalau kita mau kritis nih ya, harus literate dulu alias melek literasi dulu, ngerti bahwa sejarah itu punya dua sisi, the light and the dark, yang menerangi dan yang menyakitkan, dan dua-duanya penting buat dipelajari, bukan dipilih salah satu. So kalau hari ini Pak Harto dapat gelar pahlawan nasional, maybe it's not just about agreeing or disagreeing, tapi tentang keberanian untuk melihat sejarah secara utuh, secara holistik, apa adanya. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, tapi yang berani berdamai dengannya, ngakuin jasanya, tapi juga nggak menutup mata atas luka yang ditinggalkan. Karena yang namanya pahlawan tetaplah manusia, ada salah dan ada benarnya. And one more thing, before you hate, read. Before you judge, learn. Dan kalimat penutup dari gua, pahlawan bukan berarti tanpa celah, tapi tanpa literasi kita cuma pengikut opini. So, selamat untuk Bapak Pembangunan Indonesia, Bapak Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, almarhum pahlawan nasional Indonesia.